warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Di channel kali ini, maksud saya di pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu materi mata kuliah kami, yaitu identitas nasional dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Uswatun Hasanah. Saya dari kelas A Ilmu Pemerintahan semester 2. Identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu jati diri bangsa Indonesia yang menjadi pembeda antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Dalam garis besar, identitas nasional tidak hanya mengacu pada individu atau perorangan, melainkan organisasi atau negara tersebut. Selain itu, identitas nasional berasal dari kata identity yang artinya ciri khas atau tanda-tanda atau kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang menjadi pembeda dari seseorang atau kelompok tersebut. Sedangkan kata nasional merupakan gambaran akan identitas yang melekat pada diri seseorang atau kelompok yang menjadi ciri khas mereka dan memiliki kesamaan berdasarkan kesamaan fisik, cita-cita, ragam, bahasa, serta tujuan. Jadi, dari pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa identitas nasional adalah suatu kumpulan nilai budaya yang dihimpun menjadi satu kesatuan, yang dimana identitas nasional ini mengacu kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, menurut Konta Wibisono, pengertian identitas nasional sebagai manifestasi akan nilai budaya yang berkembang di dalam aspek kehidupan yang dimana menjadi pembeda dari bangsa satu dengan bangsa lainnya. Identitas nasional memiliki beberapa fungsi, salah satunya menjadi alat pemersatu bangsa. Jadi gini guys, Indonesia kan memiliki banyak sekali suku, ras, bahasa, dan itu semua bisa menjadi merek dari bangsa Indonesia, yang dimana untuk menyatukan keberagaman kita butuh satu alat pemersatu bangsa. Maksud saya salah satu contohnya yaitu bahasa Indonesia. Kita bisa menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa, dimana jika ada banyak perkumpulan dari berbagai daerah, tentu kita tidak bisa saling memahami setiap bahasa daerah. Jadi kita bisa menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi secara normal dan mudah dipahami. Sekarang fungsi yang kedua yaitu sebagai pembeda dari bangsa-bangsa lainnya. Maksudnya, Indonesia memiliki ciri-ciri, tanda-tanda atau tanda-tanda khusus yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Yang dimana tanda-tanda tersebut berupa suku, bahasa, maksud saya budaya, dan agama. Kita bisa membedakan bangsa Indonesia dari ciri-ciri tersebut, yang dimana membuat bangsa Indonesia lebih spesifik dan menonjol. Jadi fungsi yang ketiga yaitu sebagai landasan negara, sebagai pedoman, pegangan, dan sarana untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan. Jadi fungsi keempat yaitu identitas negara tersebut bisa menjadikan bangsa Indonesia atau membuat bangsa Indonesia kita lebih menonjol di belahan-belahan bumi lainnya. Misalnya ada ajang perkumpulan negara atau perkumpulan organisasi negara, yang dimana kita bisa membuat Indonesia lebih menonjol di perkumpulan tersebut. Selanjutnya yaitu unsur-unsur pembentuk identitas negara. Unsur-unsur tersebut ada 4. Yang pertama, agama. Kalian sudah tahu betul bahwa agama termasuk di dalam sila pertama. Di Indonesia ada kalian sudah tahu pastikan bahwa ada 6 agama yang diakui oleh bangsa Indonesia. Yang pertama, Muslim, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Yang unsur kedua yaitu suku bangsa.
yang dimana suku bangsa ini adalah golongan sosialnya, yang dimana yaitu bawaan sejak lahir yang terdapat, dimana suku bangsa tersebut terdapat bahasa daerahnya masing-masing, sehingga mereka melestarikan bahasa daerahnya dan terjadilah bahasa daerah yang beragam di Indonesia, di mana suku bangsa tersebut terdapat bahasa daerahnya masing-masing, sehingga mereka melestarikan bahasa daerah dan muncullah bahasa daerah yang menjadi identitas nasional bahasa Indonesia yang disatukan dalam bahasa Indonesia. Unsur yang ketiga yaitu kebudayaan. Kebudayaan adalah pedoman manusia untuk bertahan hidup, yang dimana budaya tersebut dimiliki oleh Indonesia dan memiliki ciri khasnya tertentu. Budaya tersebut merupakan warisan yang diberikan nenek moyang kepada bangsa Indonesia yang wajib dilestarikan dan tetap dilestarikan dan dikembangkan. Yang keempat yaitu bahasa Indonesia. Bahasa adalah alat komunikasi manusia atau ratusan suku, dan bahasa yang beragam bisa menciptakan integrasi, dan terciptalah bahasa Indonesia yang dikembangkan melalui dari bahasa Melayu. Dari unsur-unsur identitas nasional tersebut dirumuskan pembagiannya menjadi 3. Yang pertama, identitas fundamental. Identitas fundamental yaitu Pancasila merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Yang kedua yaitu identitas instrumental yang berisi UUD 1945 dan tata perundangannya, bahasa Indonesia, lambang negara, benda negara, lagu kebangsaan Indonesia Raya, identitas alamiah yang meliputi negara, kepulauan, arsipelago, dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya, dan agama, serta kepercayaan. Karakteristik identitas nasional. Karakteristik akan identitas nasional bisa dikatakan sebagai ciri khusus, kebiasaan atau pola hidup masyarakat yang menempati wilayah tersebut. Untuk Indonesia sendiri, ada 8 karakteristik identitas nasional yang dimiliki seperti berikut ini. Yang pertama, kesatuan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terluas di dunia. Oleh karena itu, setiap pulau di Indonesia memiliki adat istiadat, bahasa, dan kebudayaan yang berbeda-beda. Mulai dari Sabang sampai Merauke, kesatuan Indonesia ini merupakan karakteristik identitas nasional Indonesia yang sangat berharga dan unik, bahkan menjadi ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, persamaan nasib. Hal ini dibuktikan dalam sejarah yang menegaskan bahwa Indonesia dijajah oleh bangsa asing dalam waktu yang cukup lama. Kondisi tersebut dirasakan hampir seluruh rakyat Indonesia pada masa itu. Hal ini tercermin dalam identitas nasional yang ada pada pembukaan UUD 1945. Yang ketiga, keinginan untuk merdeka. Semua penduduk Indonesia memiliki keinginan untuk sama-sama terbebas dari belenggu penjajahan, baik penjajahan fisik maupun mental. Bahkan ini sudah tercantum di dalam UUD 1945 yang berbunyi segala bentuk penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Selanjutnya yaitu faktor pembentuk identitas nasional. Primordialisme, yaitu sikap kecintaan pada identitas berdasarkan golongan, kesamaan etnis atau suku, biasanya didasarkan pula oleh sistem kekerabatan dan kekeluargaan yang identik dengan adanya hubungan darah antar anggotanya. Yang kedua, praktik keagamaan, yang ritualnya didasarkan pada keyakinan individu dan dipraktikkan secara kolektif. Unsur keimanan berkontribusi penting pada motivasi untuk berpartisipasi pada ritual yang dijalani secara kolektif berdasar sistem keyakinan yang sama. Yang ketiga, pemimpin bangsa, yaitu figur atau tokoh karismatik yang menjadi kebanggaan rakyatnya. Seorang pemimpin bangsa pada prinsipnya adalah pelayan masyarakatnya.
Rakyat merasa diayomi dan bangga pada pemimpinnya yang dianggap bagian dari dirinya. Yang keempat, pemimpin bangsa. Sejarah bangsa, yaitu narasi masa lalu suatu bangsa yang membentuk memori kolektif masyarakat yang hidup di zaman sekarang. Kesamaan asal-usul atau nenek moyang juga bagian dari sejarah yang dapat membentuk solidaritas dan identitas kolektif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Apabila ada kesalahan yang tak sengaja diucap, saya minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.